Kali ini kita lanjutkan membaca bukunya Arthur Jun, Habit is King. Sudah masuk kepada langkah-langkah menuju perubahan kebiasaan. Menurut saya mungkin ini menjadi part yang terpenting di antara part-part yang lain, karena dari sekian kata-kata yang sudah kita dengarkan dari para ilmuwan untuk berubah kebiasaan itu, yang paling penting adalah call to action. Bagaimana kita memanggil diri kita untuk bisa merubah kebiasaan itu. Sesuatu akan terasa sudah hidup ketika kita sudah memulai pekerjaan tersebut. Karena yang namanya kebiasaan itu kan sesuatu yang kita ulang secara konsisten. Otomatis susah untuk merubah jika tidak disertai dengan konsisten, keteguhan, ketekunan, dan strategi. Ini pentingnya kita mengetahui strategi supaya bisa mengantisipasi jika kita dalam keadaan yang down, alami satu distraksi dari faktor eksternal. Entah teman kita mungkin mengatakan kamu saya kesepian, kamu tidak mau peduli, kamu sombong, seterusnya. Pasti akan ada suara-suara itu di sekitar kita. Karena kita mencoba untuk memperbaiki kualitas atau mengupgrade diri kita. Ketika itu kita lakukan, pasti akan ada faktor-faktor eksternal yang mendistraksi. Dan itu menurut saya itu bukan sesuatu yang harus kita pertimbangkan. Yang bisa menolong diri kita adalah ya kita sendiri, bukan orang lain. Langkah yang pertama adalah mengidentifikasi kebiasaan yang ingin diubah. Jadi ketahui dulu dan akui kebiasaan mana yang sudah ada dan melekat dalam diri kita. Baik itu kebiasaan yang baik, baik itu kebiasaan yang buruk. Kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan itu mana yang berdampak positif kepada diri sendiri dan mana yang berdampak negatif pada diri kita sendiri. Ketika kita sudah mempertimbangkan atau kita sudah mengetahui dampaknya seperti ini dan ini dampaknya bagi saya seperti ini, maka langkah selanjutnya adalah dengan kita berusaha bagaimana kebiasaan itu bisa melekat dalam diri kita dan kebiasaan buruk yang sudah kita punya tinggalkan pelan-pelan. Atau gampangnya seperti ini, ketika kita sudah mempunyai kebiasaan yang buruk kemudian kita ingin merubah menjadi kebiasaan yang baik, ketika kita mengetahui atau sudah mengidentifikasi kebiasaan itu, maka mudah bagi kita untuk memfokuskan bagian mana yang akan kita rubah, bagian mana yang akan kita pertahankan. Kemudian langkah yang kedua adalah pahami alasan Anda ingin berubah. Kita harus mengetahui dan memahami alasan kita itu berubah itu untuk apa. Jangan sampai kita berubah tanpa ada alasan. Gawatnya adalah ketika kita nanti mengalami penurunan kesemangatan atau kita mengalami distraksi dari faktor eksternal dengan tidak adanya alasan, mudah kita untuk terdistract dengan hal itu semua. Gampang untuk kita itu memunculkan alasan, apakah kita ingin mengejar satu kegiatan tertentu, karir yang ingin kita kejar, atau alasan-alasannya lebih besar lagi, kita ingin menjadi orang yang sukses, menjadi pengusaha sukses, ilmuwan yang sukses. Itu kan semuanya adalah alasan-alasan yang positif yang seharusnya ada pada diri kita ketika kita itu ingin memulai merubah kebiasaan lama kita. Dengan adanya alasan-alasan ini, menurut saya ini penting karena bisa memotivasi, mengingatkan kepada kita juga untuk stay on the track. Yang ketiga adalah buatlah rencana yang realistis untuk memulai perubahan kepada kebiasaan yang baru atau untuk mencapai goal atau mimpi tertentu. Maka kita coba ukur rencana yang realistis dulu. Ini rencana untuk perubahannya ya, perubahan kebiasaan itu. Bukan berarti kita membatasi mimpi yang realistis saja, tidak. Mimpi yang setinggi-tingginya, mimpi yang sebesar-besarnya. Tetapi untuk rencana perubahan ke kebiasaan baru, maka kita perlu mengukur batasan-batasan tertentu yang bisa kita capai pada saat itu. Adanya rencana yang realistis ini paling tidak kita akan mempermudah langkah kita menuju kebiasaan baru. Dengan adanya rencana yang realistis, maka akan mudah untuk menuju ke langkah pertama. Sekian bagan yang sudah kita buat untuk menuju perubahan itu, yang paling penting adalah bagaimana kita mulai melangkah di langkah yang pertama. Itu terulang sampai berpuluh-puluh kali, maka akan mudah kita untuk menyelesaikan kebiasaan-kebiasaan yang mungkin tadinya sulit kita anggap, saat itu kita sudah mencapainya. Sebenarnya di bagian langkah buatlah rencana yang realistis ada kaitannya dengan bagian yang keempat. Langkah yang keempat adalah mulailah dari hal yang kecil. Ini sering saya sebutkan di dalam bukunya James Clear Atomic Habit, bahwa setiap sesuatu kebiasaan itu yang paling mudah adalah kita mulai 1% dulu. Karena dengan adanya make it easy, dengan adanya kita memulai sesuatu yang kecil sehingga kita mampu melangkah di bagian yang pertama, untuk hal-hal yang selanjutnya itu kemungkinannya akan lebih besar untuk kita meningkatkan kepada level-level yang selanjutnya. Kita mampu menyelesaikan di bagian yang pertama ini atau bagian puzzle yang sudah kita susun sebagai satu rencana, itu sebenarnya bisa menjadi motivasi atau dorongan bagi kita
kita supaya bisa melakukan step-step yang selanjutnya. Yang nomor 5 adalah lakukan pengulangan. Karena yang namanya kebiasaan adalah sesuatu yang kita ulang. Jadi mau tidak mau, ketika kita mau membiasakan diri kita untuk melakukan sesuatu, maka itu harus dilakukan secara berulang-ulang. Mungkin bisa dimulai dari 10 hari pertama atau 1 minggu pertama, atau misalkan kita yang lebih expert lagi adalah 20 hari pertama, 30 hari pertama. Jadi ketika itu kita ulang secara konsisten, ketika kita sudah berusaha dan berhasil untuk menerapkan 20 hari pertama, 30 hari pertama, kemungkinan besar kebiasaan itu akan terintegrasi dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi identitas diri kita bahwa saya biasa melakukan ini. Dan ketika kita akan terjerumus balik ke kebiasaan lama, kemungkinan besar kita akan berat untuk melakukan itu karena kita sudah merasa saya mempunyai identitas baru sebagai seseorang yang morning person, sebagai seseorang yang rajin dalam membaca buku, sebagai seseorang yang biasa menulis, sebagai seseorang yang biasa berolahraga. Pasti kita akan lebih mempertimbangkan lagi antara dua kebiasaan yang sudah kita bentuk ini. Keenam adalah berikan hadiah kepada diri sendiri. Ini penting ya, reward itu sesuatu yang penting. Meskipun bagi orang-orang yang expert ini adalah sesuatu yang tidak perlu. Tapi bagi orang-orang yang baru memulai hal itu atau masih berat dalam melakukan kebiasaan baru itu, self reward itu ya penting untuk dilakukan. Nah, mau tidak mau otak kita itu akan selalu menginginkan kepuasan. Nah, kepuasan itu biasanya kita berikan sebagai bentuk hadiah. Pentingnya dengan kita memberikan hadiah itu akan memotivasi. Hadiah yang kita ingin berikan untuk menghargai satu kebiasaan baru yang positif itu tidak harus sesuatu yang mahal. Mulai dulu dengan sesuatu yang murah, kembalikan kepada kesadaran diri. Misal kita mempunyai penghasilan yang belum besar atau hanya sekedar cukup untuk membeli makanan-makanan yang ringan, ya belikan dengan makanan-makanan yang ringan itu. Yang penting bisa memotivasi. Jika kita sudah bisa menyelesaikan 20 hari pertama bangun pagi, atau 20 hari pertama berolahraga, atau 20 hari pertama menulis, 20 hari pertama membaca buku dengan konsisten, berikan hadiah ketika kita sudah bisa menyelesaikan 20 hari pertama. Atau misal ketika kita menggunakan standar yang tidak terlalu jauh, berolah itu 1 minggu. Ketika kita bisa menulis 1000 kata dalam 1 minggu setiap harinya, karena kita sudah expert di dalam menulis, mungkin ya 1000 kata. Kita membaca buku mungkin 10 halaman setiap harinya, kemudian itu dilakukan secara konsisten selama 1 minggu, ya mungkin di hari weekend di reward, mungkin entah untuk 2 jam menonton film kesukaan kita, atau 2 jam untuk kita bisa bertemu dengan teman-teman. Balik kepada tadi bahwa self reward ini memang tujuannya adalah untuk memotivasi dan memberikan dorongan supaya kita makin semangat untuk melakukan kebiasaan baru itu. Bukan untuk memberatkan ya, kayaknya kita reward itu bisa memberatkan diri kita sehingga kita melakukan kebiasaan baru harus diberi hadiah. Dan yang ketujuh yang tidak kalah pentingnya adalah bersabarlah. Sekian kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan pasti akan ada yang namanya down, akan ada fase-fase di mana kita itu merasa berat untuk melakukannya, terkena distraksi dari faktor eksternal. Sabar adalah kunci. Namanya kita berusaha itu tidak melulu kita berhasil ya, pasti akan ada fase kita gagal, jatuh, kemudian kita ingin melakukan kebiasaan ini ternyata saya tidak berhasil untuk melakukannya dalam hari ini. Tidak masalah, yang penting terus kita komitmen dan konsisten melakukannya setiap hari, meskipun ternyata pada hari ke-7, pada hari ke-10, pada hari ke-20 mungkin kita gagal, jatuh, sakit, tidak bisa meneruskan kebiasaan yang sudah dibangun selama 19 hari sebelumnya, maka tidak masalah, yang penting tetap ada komitmen untuk meneruskan kebiasaan-kebiasaan yang sudah dibangun dari pertama itu. Yang nomor 8, cari dukungan, entah itu teman, entah itu keluarga, entah itu saudara, entah itu mungkin pasangan yang sudah punya pasangan, atau kalau seandainya kita merasa tidak mempunyai seseorang yang bisa mendukung kita, atau tidak mempunyai seseorang yang kita ajak untuk bercerita, menceritakan bagaimana perubahan kebiasaan saya, mungkin kita bisa sharing itu melalui tulisan. Biasanya yang saya lakukan di malam hari atau di pagi hari adalah saya menulis apa yang saya rasakan, menulis apa yang sudah saya alami, menulis apa yang sedang saya usahakan, dan menulis apa yang ingin saya rencanakan. Karena kita perlu menceritakan kepada orang lain atau kepada diri kita sendiri. Seandainya kita tidak mempunyai faktor eksternal, juga tidak bisa menceritakan kepada orang lain karena mungkin itu adalah sesuatu goal yang besar, orang lain akan tertawakan, bahkan itu keluarga kita sendiri. Ketika kita ceritakan itu mungkin akan mentertawakannya, maka ceritakan itu di dalam tulisan. Karena ketika kita menulis kan itu satu fase di mana kita tuh ngobrol sama diri kita sendiri. Kita akan tahu, kita juga akan mengidentifikasi, oh ternyata pola
berpikir saya seperti ini. Kita sedang marah, kemudian kita langsung tuangkan itu di dalam tulisan. Di kemudian hari kita membaca itu, pasti kita akan tahu bagaimana pola berpikir saya, bagaimana pola kemarahan saya, dan apa sih penyebabnya saya bisa seperti ini, sebabnya saya marah, apa sebabnya saya itu bahagia, apa sebabnya saya berpikir seperti ini, sehingga dari situ akan muncul solusi. Mana solusinya supaya saya tidak marah? Paling penting adalah ketika kita mencari dukungan dari luar atau faktor eksternal dari pasangan kita, entah itu dari teman. Perhatikan betul apakah dia itu akan bisa menerima cerita kita, apakah dia itu akan mendukung, mensupport apa yang sudah kita ceritakan itu. Kalau misalkan kita yakini, oh dia pasti nanti akan menjudgment, alih-alih diberikan motivasi malah kita direndah-rendahkan atau kita tidak mungkin-mungkinkan. Oh itu Impossible. Itu nggak mungkin kamu bisa melakukan itu. Kamu kan kemampuannya sekian. Mungkin kamu gagal melakukan ini. Janganlah. Kalau mimpi yang realistis saja. Janganlah berubah yang biasa-biasa saja. Oh jangan. Kalau seandainya dengan adanya kita menceritakan itu semua kepada orang lain atau kepada pasangan kita sendiri bahkan, atau kepada teman kita sendiri bahkan, kita akan direndahkan atau bahkan energi negatif yang ada pada dirinya itu ditularkan kepada kita. Stop, jangan sampai kita ceritakan kepada orang lain meskipun itu keluarga kita sendiri. Cukup kita pendam dan kita usahakan. Seperti tadi, solusinya adalah dengan kita menulis. Karena di dunia aksara kita tidak akan dimaki-maki oleh orang lain. Karena kesembilan adalah gunakan alat bantu. Biasanya untuk merubah kebiasaan kita tidak mungkin melangkah sendirian. Pasti ada alat-alat bantu. Seperti sekarang itu kan banyak aplikasi atau jurnal ilmiah. Biasakan diri membaca buku, pasti kan ada alat bantunya seperti buku atau ada laptop. Atau seandainya kita mau membiasakan diri untuk berolahraga, ada alat bantunya seperti jam digital yang sekarang itu. Atau sederhananya adalah habit tracker, supaya kita tahu track habit kita itu hari ini kita bisa melakukan apa, hari ini yang saya lewatkan itu apa, hari ini yang bisa saya kerjakan itu apa, dan besok yang saya akan kerjakan itu apa. Hal-hal itu sangat-sangat membantu supaya kita bisa membentuk kebiasaan yang baru dan positif. Yang paling penting nomor 10 adalah jangan pernah menyerah. Mengubah kebiasaan adalah sesuatu yang berat. Meskipun kita sebenarnya, ini saya agak takut ketika mengatakan ini berat ya, karena sesuatu hal yang kita bicarakan untuk diri kita sendiri atau untuk orang yang mendengarkan itu adalah seperti sugesti bagi pikiran kita sendiri. Ketika kita mengatakan bahwa mengubah kebiasaan itu berat, maka takutnya nanti tersugesti dalam pikiran kita bahwa ya berat, nanti kalau tidak bisa akan beralasan bahwasanya itu berat. Mengubah kebiasaan itu bukan sesuatu yang berat, tetapi tidak mudah. Mengubah kebiasaan itu bukan sesuatu yang mudah dan instan. Makanya jangan pernah menyerah, tetap bersabar, konsisten, komitmen dengan diri kita bahwa di masa depan kita akan bisa terbiasa melakukan apa yang kita inginkan, dan itu dimulai dari sekarang. Sederhananya adalah seperti kita mau membiasakan diri untuk membaca buku atau menulis atau bahkan berbicara di depan kamera seperti ini bukan sesuatu yang bisa dikatakan mudah. Karena yang tadinya kita tidak mau menulis, tidak mau berpikir, otak kita itu tidak mau menyusun kata-kata, dituangkan ke dalam satu tulisan. Kebiasaan orang-orang yang baru menulis itu adalah mental block. Sesuatu kalau misalkan baru ditulis dihapus, dan dia pasti akan takut untuk berpikir secara liar karena dia mau bahwasanya tulisannya itu dinilai oleh semua orang, padahal tidak. Ketika kita akan mulai untuk menulis itu, tulis saja dulu. Tidak perlu bagus, tidak perlu rapi. Yang penting kita tulis saja dulu apa yang kita pikirkan. Tidak akan ada yang menilai juga, karena hanya kita yang menuliskan di situ. Kita belum tentu dibaca oleh orang lain. Atau ketika kita akan membaca, biasanya pikiran kita itu akan malas untuk berpikir ketika membaca. Kan kebiasaan orang itu ketika membaca kadang multitasking. Baca sambil buka WA, baca sambil telepon sama teman. Karena pikiran manusia itu tidak didesain untuk melakukan secara efektif dua pekerjaan dalam satu waktu. Jadi kalau misalkan kita membaca, itu tidak mungkin akan bisa fokus berbicara intens dengan orang lain. Atau ketika kita berbicara intens dengan orang lain, tidak akan fokus untuk membaca. Jadi kita bisa cek orang-orang yang sukses terdahulu, baik itu Thomas Alva Edison, Steve Jobs, itu rata-rata mereka mengalami kegagalan yang lebih daripada 10 kali. Bahkan Thomas Alva Edison itu dia melakukan percobaan bisa sampai menggunakan 10.000 cara yang tidak berhasil, kata dia. Meskipun itu bisa dikatakan oleh orang lain adalah gagal. Terakhir ini ada satu kata-kata dari Arthur Jun, bunyinya, mulailah hari ini dengan tekad yang kuat dan yakinkan diri Anda bahwa Anda mampu menciptakan perubahan yang berkelanjutan dan bermakna dalam hidup Anda. Tetap semangat dan jangan pernah menyerah. Kali ini cukup dulu untuk review buku Habit is King, yang mudah-mudahan bisa bermanfaat, dan sampai jumpa di video edukasi saya berikutnya. Thank you and see you, bye-bye.